Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hasbullah. Saya dari program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dari ide bisnis saya, social enterprise saya yang bergerak dalam bidang koperasi petani sumber ASI. Nah, kenapa sih sebelum lanjut ke pembahasan koperasi petani, saya ingin membahas tentang kenapa sih nama koperasi ini Sumber ASI. Nah, saya jadi dengan nama Sumber ASI ini, saya berharap koperasi yang saya dirikan ini menjadi sumber kasih sayang yang tertuang lebih kepada masyarakat, khususnya masyarakat petani, di mana dengan kasih sayang yang lebih, perhatian yang lebih yang diberikan oleh koperasi ini akan membuat kesejahteraan para petani itu semakin meningkat, seperti itu. Oke, kita lanjut. Konsep ide bisnis koperasi petani ini diawali dengan adanya beberapa keresahan yang ada dalam benak saya terhadap petani-petani yang ada di wilayah saya itu kekurangan kesejahteraan. Bagi saya kekurangan kesejahteraan dalam segi penjualan hasil buminya ataupun produk-produk yang mereka hasilkan itu mereka masih kebingungan, ataupun ketika mendapatkan pasar pun mereka masih merasa rugi, seperti itu. Dan hal ini pun terjadi kepada orang tua saya yang sebagai seorang petani. Orang tua saya ketika membeli suatu bibit dari pertanian tersebut, orang tua saya masih kebingungan. Mereka masih mendapatkan harga yang di luar dari yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu harga tinggi, pupuk tinggi, tetapi harga setelah hasil buminya itu ketika dijual ya sangat rendah sekali gitu, seperti itu. Jadi saya ingin dengan adanya koperasi petani ini, para petani khususnya ataupun orang tua saya sebagai petani, saya ingin para petani ini sejahtera dengan penyediaan yang ada dalam koperasi petani ini, seperti itu. Karena koperasi petani ini saya buat memiliki beberapa produk dan juga layanan khusus petani. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, secara umum koperasi petani ini merupakan sebuah koperasi yang bertujuan untuk membantu petani dalam pengelolaan ataupun pengolahan hasil pertanian dan memasarkannya ke pasar. Dan kami ataupun saya pribadi menawarkan layanan pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien untuk memberi keuntungan yang lebih besar bagi petani. Nah, itu tadi dengan adanya koperasi petani ini, para petani sudah tidak bingung lagi ketika akan menjual ataupun membeli perlengkapan pertanian ataupun kebutuhan pertanian mereka, karena kami sudah memberikan pemasaran ataupun pelayanan dan juga pengolahan agar para petani mendapatkan manfaat secara efektif dan efisien, seperti itu. Selanjutnya dari koperasi petani ini saya memiliki beberapa visi misi, yaitu dengan koperasi petani ini didirikan dengan visi misi untuk memberikan dukungan dan bantuan para petani dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertaniannya. Koperasi ini juga akan memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang adil dan layanan pengolahan yang efektif, seperti itu. Nah, adapun visi dari koperasi petani yang saya buat itu adalah menjadi koperasi petani yang terkemuka, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani, mempromosikan inovasi pertanian berkelanjutan, dan menjadi mitra yang berharga dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Nah, inilah cita-cita saya pada koperasi ini. Yang diantaranya adalah koperasi petani yang terkemuka. Saya ingin dengan adanya koperasi petani ini merupakan koperasi terkemuka dan bebas untuk petani siapa saja yang
yang menjadi bagian dari koperasi petani ini, anggotanya siapa saja, seperti itu. Terus memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, yang terpenting dalam pembuatan perusahaan ini, saya ingin memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab menurut saya, tadi saya sudah singgung di awal bahwa petani di wilayah saya itu masih kurang kesejahteraannya. Pemberdayaan pemerintah pun kepada petani di wilayah saya itu sangat kurang ataupun sangat tidak tersentuh oleh pemerintah wilayah saya, seperti itu. Jadi dengan adanya koperasi ini mungkin mereka akan terbantu, kesejahteraannya terjamin, kesejahteraannya seperti itu. Serta yang selanjutnya mempromosikan inovasi pertanian menuju pangan global, seperti itu. Adapun selanjutnya misinya itu, saya ada beberapa misi di sini. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, dengan cara apa meningkatkan kesejahteraan petani? Yaitu dengan memberikan dukungan yang komprehensif kepada petani dalam hal pembiayaan, pelatihan, dan akses ke pasar yang adil, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, seperti itu. Yang kedua adalah mempromosikan inovasi pertanian berkelanjutan. Ya, mempromosikan inovasi pertanian yang berkelanjutan, yaitu membangun kemitraan dengan institusi. Ya, saya ingin dengan adanya koperasi ini nanti para petani ini akan saya bantu untuk membangun kemitraan dengan institusi riset dan organisasi terkait gitu, untuk mendorong adopsi teknologi pertanian terbaru dan berkelanjutan, seperti adanya program irigasi hemat air, cara membuatnya seperti apa, terus penggunaan pupuk organik seperti apa, cara mengolahnya seperti apa gitu, dan praktik pertanian yang ramah lingkungan lainnya, agar produk yang dihasilkan itu sangat berkualitas tinggi, seperti itu. Selanjutnya adalah mengoptimalisasi rantai pasokan. Nah, ini yang terpenting, mengoptimalisasi rantai pasokan, yaitu memperkuat jaringan distribusi dan logistik, serta mengurangi kerugian pasca panen. Itu sangat penting sekali, dan meningkatkan akses ke pasar lokal, regional, dan internasional. Nah, dengan adanya koperasi ini akan dengan mengoptimalisasi rantai pasokan ini akan meningkatkan daya saing dari produk petani ini, sebab kami jembatani hasil bumi mereka untuk dapat diakses di pasar lokal, regional, sampai dengan internasional tentunya, seperti itu. Selanjutnya adalah yang keempat, mengembangkan produk bernilai tambah. Nah, mengembangkan produk nilai tambah ini yaitu dengan mendorong diversifikasi hasil panen dan pengembangan produk bernilai tambah, seperti membuat makanan olahan dari hasil buminya, atau membuat produk organik dari hasil pertaniannya, atau membuat produk lokal dari hasil pertanian. Karena ada beberapa cabang pertanian yang ada di wilayah saya, itu salah satunya ada sayuran, ada juga teh, kopi, dan petani buah-buahan juga ada, seperti itu. Dan saya ingin mereka berinovasi membuat produknya, nanti akan diberikan arahan cara pembuatannya seperti apa. Nanti saya akan berikan hal-hal yang demikian untuk merubah konsep petani yang tradisional tersebut. Selain itu, dengan adanya misi ini mungkin akan meningkatkan pendapatan petani yang menghadapi permintaan pasar yang beragam. Selanjutnya adalah menggalang dan menegakkan komunitas petani. Nah, dari misi ini yaitu dengan membangun komunitas petani yang kuat dan saling mendukung melalui pertemuan rutin, mengadakan forum-forum diskusi, serta kegiatan-kegiatan sosial yang mendorong kolaborasi antara petani satu dengan petani yang lainnya, yang digagasi atau diinisiasi oleh koperasi yang saya buat, seperti itu. Selanjutnya, dengan adanya koperasi ini juga, dengan misi tersebut juga, saya ingin menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada anggota koperasi ini, ya,
anggota koperasi ini tentunya para petani seperti itu. Termasuk pelatihan teknis pertanian, manajemen bisnis, dan pemahaman tentang berkelanjutan lingkungan sehingga meningkatkan kapasitas dan berkelanjutan usaha. Saya yakin dengan visi dan misi ini Koperasi Petani akan berfokus pada pemberdayaan petani, peningkatan produktivitas pertanian, selanjutnya berkelanjutan lingkungan, dan juga meningkatkan akses pasar yang adil. Selanjutnya pada analisis pasar. Nah, ini masuk kepada analisis pasar. Koperasi Petani melakukan penelitian pasar untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen. Bisnis ini juga melakukan analisis pesaing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing di pasar. Sasaran pasar utamanya adalah konsumen yang peduli dengan lingkungan dan ingin membeli produk yang sehat dan berkualitas, seperti itu. Nah, koperasi petani ini saya memiliki target pasar koperasi petani yaitu dengan analisis pasar koperasi petani, yaitu adalah tentang bagaimana cara menentukan segmen pasar, ukuran pasar, kebutuhan pasar, atau analisis pesaing lainnya seperti itu. Nah, dari analisis pasar ini saya akan menonjolkan bahwa keunggulan koperasi petani ini dibandingkan dengan koperasi ataupun koperasi-koperasi yang ada di luar sana itu, kami memiliki salah satunya adalah skala daya tawar. Nah, koperasi petani dapat bersatu dan memanfaatkan ekonomi skala untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan, bahan baku, peralatan pertanian, ataupun penjualan bersama. Selanjutnya adalah memiliki akses pasar. Nah, koperasi petani yang saya dirikan itu, saya yakin ini akan memanfaatkan jaringan hubungan yang telah terjalin, terdapat akses ke pasar lokal, regional, dan juga internasional yang mungkin sulit diakses oleh para petani individu. Namun dengan adanya koperasi petani ini, kami bisa berkolaborasi untuk tembus ke pasar internasional ataupun regional seperti itu. Selanjutnya adalah adanya dukungan teknis seperti itu, dukungan teknis dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh koperasi petani seperti itu. Selanjutnya adalah tentang target pasar koperasi petani. Nah, target pasar koperasi petani itu yang pertama adalah petani individu. Nah, kenapa petani individu? Karena kami menargetkan petani yang bekerja sendiri dan ingin memanfaatkan keuntungan dari kerjasama dan dukungan kolektif dalam koperasi petani. Sebab petani individu mereka mungkin karena susah ataupun sulit untuk berkolektif, tetapi dengan adanya penawaran dari kami bisa membantu para petani individu. Selanjutnya adalah para petani kecil. Nah, dengan menyediakan layanan dan dukungan kepada petani kecil yang mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dan akses ke pasar seperti itu, petani kecil atau petani mikro seperti itu. Dan selanjutnya adalah petani organik. Nah, target pasar selanjutnya adalah petani organik. Kenapa? Karena fokus pada petani ini yang mungkin tertarik untuk mengembangkan dan memasarkan produk pertanian secara organik atau secara alami seperti itu. Yang keempat adalah pabrik pengolahan makanan. Nah, target pasar selanjutnya adalah pabrik pengolahan makanan. Nah, saya ingin menjadikan mitra yang dapat diandalkan dalam penyediaan bahan baku pertanian yang berkualitas dan terjamin untuk pabrik pengolahan makanan. Nah, jadi kami menyuplai pabrik makanan tersebut dengan hasil-hasil pertanian yang anggota koperasi pertanian hasilkan seperti itu. Selanjutnya adalah pasar lokal dan internasional. Nah, memasarkan produk petani ke pasar lokal dan juga eksplorasi peluang ekspor ke pasar internasional yang membutuhkan produk pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah produk atau layanan. Nah, pasar koperasi petani yang saya buat ini memiliki beberapa produk atau layanan. Yang pertama adalah tentang konsultasi pertanian. Nah, dengan adanya konsultasi pertanian ini akan menguntungkan petani dengan membantu mereka meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya,
dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Sebab yang termasuk yang kenapa konsultasi pertanian ini ada beberapa konsultasi mungkin dari skala pengelolaan lahan ataupun pengelolaan air, pemilihan dan penanganan tanaman seperti itu. Konsultasi selanjutnya ada juga penggunaan pupuk dan bahan organik itu seperti apa, atau manajemen dari hama dan penyakitnya itu diberikan pelayanan khusus untuk petani-petani lokal seperti itu. Jadi mereka mampu meminimalisir adanya hama dan penyakit. Selanjutnya adalah pengelolaan pasca panen. Mereka dengan adanya koperasi ini mereka akan mendapatkan konsultasi atau pelayanan pengelolaan pasca panen itu seperti apa, dapat memberikan sarana tentang praktik pengolahan pasca panen seperti itu. Dan selanjutnya adalah pemasaran produk pertanian. Nah, koperasi petani menawarkan produk-produk yang berasal dari anggota koperasi, ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan produk ini akan dijual dengan harga yang bersaing dan berkualitas tinggi seperti itu. Tetapi dengan kami memberikan harga yang relevan dan juga masuk akal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang kami lakukan adalah ada beberapa strategi yang kami rancangkan, yaitu tentang dengan strategi penjualan langsung. Nah, agar mendapatkan saluran distribusi hingga promosi yang penjualan. Kami akan memastikan produk petani kami tersedia di pasar yang tepat dengan harga yang kompetitif dan promosi yang efektif seperti itu. Nah, salah satu strategi pemasarannya itu adalah penjualan langsung. Nah, koperasi petani akan menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen melalui pasar petani, toko retail ataupun gerai-gerai milik koperasi sendiri. Ini yang akan memungkinkan interaksi langsung antara petani dan konsumen, atau memungkinkan petani untuk menunjukkan keaslian produk dan memberikan informasi tentang metode produksi. Selanjutnya adalah strategi pemasaran menggunakan grosir atau grosir ini bekerja sama, koperasi saya akan bekerja sama dengan grosir-grosir agar koperasi yang mencapai dengan pengecer ataupun pasar lainnya melalui saluran grosir seperti itu. Selanjutnya adalah kerjasama dengan pengecer lokal. Nah, koperasi petani dapat menjalin kemitraan dengan pengecer lokal seperti supermarket, restoran, atau kafe yang berkomitmen untuk memasok produk dari koperasi petani ini seperti itu. Selanjutnya adalah pemasaran online dan juga pengiriman. Nah, kami akan menggunakan strategi ini untuk meningkatkannya. Selanjutnya adalah pasar internasional. Nah, ini cita-cita yang paling tinggi dari koperasi ini, yaitu dengan memiliki kapasitas memiliki persyaratan ekspor, dapat menjual produk mereka ke pasar internasional. Jadi kami akan akan menempuh kapasitas kami untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ekspor lainnya, agar produk-produk ataupun hasil pertanian yang anggota koperasi kami miliki itu akan tembus ke pilihan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya adalah dari manajemen organisasi ini, our business team, yaitu saya pribadi. Koperasi petani akan memiliki struktur organisasi yang efektif dan manajemen yang berkualitas. Selain itu, kami akan memastikan bahwa setiap anggota koperasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian seperti itu. Nah, ada saya sendiri di sini yang sebagai founder, nanti ada operating manager dan juga administration staff seperti itu. Selanjutnya terkait tentang proyeksi keuangan. Nah, kami berharap saya yakin dan berharap besar dengan adanya koperasi ini, yaitu proyeksi keuangannya itu akan dibuat secara rinci dengan memiliki proyeksi keuangan yang mencakup proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas. Dan kami juga akan memastikan bahwa koperasi ini memiliki keuangan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mampu mensejahterakan para petani-petani dengan membeli produknya ataupun memasarkan produknya dengan harga yang seimbang
dengan hasil yang mereka dapatkan seperti itu. Selanjutnya adalah analisis resiko. Nah, analisis resiko, koperasi petani yang saya buat akan melakukan analisis resiko dan rencana mitigasi risiko yang akan diimplementasikan. Kami akan memastikan bahwa koperasi ini memiliki rencana yang jelas untuk mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, salah satunya adalah rencana mitigasi dari risiko yang mungkin akan terjadi itu, yang pertama adalah risiko cuaca buruk atau bencana alam. Nah, kami akan melakukan pemantauan cuaca secara teratur nih untuk risiko ini, untuk mendeteksi perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi produksi pertanian. Nah, kami akan memberikan bagaimana cara para petani mengetahui resiko cuaca dan bencana alam dengan cara menerapkan sistem irigasi yang efisien seperti itu, dan juga membangun infrastruktur pengamanan seperti tanggul, terasering ataupun shelter lainnya yang melindungi tanaman ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pertanian seperti itu. Selanjutnya adalah risiko harga fluktuatif. Nah, ini pasti akan terjadi. Nah, dengan saya akan atau akan merencanakan untuk menangani risiko harga fluktuatif ini, yaitu dengan membangun kemitraan pasar lokal, pengecer atau produsen makanan lain, dengan menjalin kesepakatan jangka panjang yang menjamin harga yang stabil dan adil bagi produk petani seperti itu. Selanjutnya adalah risiko kualitas produk. Nah, risiko kualitas produk ini kami akan meminimalisirnya itu dengan menerapkan praktik pertanian yang baik. Jadi akan dipraktikkan pertanian itu secara baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah pertanian, seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang aman untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya adalah melakukan pengujian rutin terhadap tanah, air, dan produk pertanian untuk memantau kualitasnya dari para petani anggota koperasi kami. Nah, koperasi kami yang dibuat itu akan mengadopsi sertifikasi atau organik atau sertifikasi keberlanjutan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk petani seperti itu. Selanjutnya adalah risiko tentang pemeliharaan keanggotaan. Nah, risiko ini agar risiko ini terminimalisir, kami akan membangun hubungan yang kuat dengan anggota koperasi satu dengan anggota koperasi yang lainnya, yaitu melalui komunikasi yang terbuka dan transparan seperti itu. Selanjutnya adalah risiko keuangan. Dari risiko keuangan ini kami akan menerapkan manajemen keuangan yang hati-hati, termasuk perencanaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pengelolaan utang piutang seperti itu. Dan juga ada mengembangkan cadangan dana darurat untuk menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga. Jadi ketika ada petani yang membutuhkan keuangan, kami juga akan memberikan dana darurat tersebut untuk membantu anggota petani kami seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, itu terkait risiko perubahan kebijakan pemerintah. Nah, ini yang paling sering terjadi, risiko perubahan kebijakan pemerintah. Nah, kami akan mengikuti perkembangan kebijakan pertanian yang terkait dan memahami implikasinya bagi koperasi petani. Selanjutnya adalah kami akan melakukan advokasi dan berkolaborasi dengan organisasi petani lainnya untuk mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan petani. Jadi kami akan mengadvokasikan ataupun beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Kami akan selalu advokasi ataupun pertanyakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu. Selanjutnya adalah rencana operasional. Nah, rencana operasional dari koperasi petani ini yaitu akan memiliki rencana yang mencakup sumber daya manusia, rencana produksi, dan pengelolaan persediaan. Kami akan memastikan bahwa koperasi ini memiliki operasional yang efektif seperti itu. Dari sumber daya manusia, contohnya koperasi petani, saya akan merekrut tenaga kerja lokal ataupun dari internal para petani tersebut yang akan menjadi
bagian dari sumber daya manusia atau pengelola koperasi ini seperti itu. Selanjutnya adalah rencana produksi. Kalau dari rencana produksi ini kami akan memproduksi hasil pertanian secara organik yang berkualitas tinggi tentunya seperti itu. Karena akan meningkatkan kualitas produk dan melindungi lingkungan. Selanjutnya adalah pengelolaan persediaan. Dari pengelolaan persediaan ini kami memiliki sistem manajemen persediaan yang efektif untuk memastikan ketersediaan stok dan memadai yang menghindari kerugian akibat pembusukan seperti itu. Koperasi akan memonitor persediaan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen persediaan yang terintegrasi seperti itu. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan bisnis. Dari rencana pengembangan bisnis ini ada beberapa rencana, yaitu yang pertama adalah ekspansi produk atau layanan. Nah, koperasi akan memiliki rencana yang tersusun dan terkembang, yaitu salah satunya adalah ekspansi produk atau layanan. Dengan adanya mengadakan ekspansi dari produk atau layanan yang kami tawarkan seperti pengolahan, kami akan ada pengembangan, yaitu dengan pengolahan ataupun susu sapi. Jadi kami akan adakan jika ada kami akan mengadakan produk tawaran, yaitu pengolahan susu sapi ataupun peternakan ayam secara organik, atau membuka kelas pelatihan yang lebih lengkap dari sebelumnya seperti itu. Karena koperasi juga akan mengekspansi layanan yang ditawarkan seperti wisata pertanian untuk menarik wisatawan yang meningkatkan pendapatan daripada petani seperti itu. Dan selanjutnya adalah pengembangan pasar. Dari pengembangan pasar ini, koperasi akan memperluas jangkauan pasar dengan menjalin kemitraan dengan restoran, kafe, dan pengecer lainnya yang mengutamakan produk organik seperti itu. Dan juga koperasi akan menggunakan media sosial dan akan membuat platform e-commerce untuk meningkatkan visibilitas produk dan mencapai pasar yang lebih luas tentunya seperti itu. Karena dengan cita-cita visi misi tadi menuju pasar global seperti itu. Dengan adanya ini pasti dengan membuat e-commerce pasti akan tersusun seperti itu, akan tercapai. Selanjutnya adalah strategi pertumbuhan. Nah, dari strategi pertumbuhan ini harusnya 3 bukan 2 sebenarnya. Strategi pertumbuhan. Koperasi ini akan memperluas jangkauan bisnis dengan membuka cabang di daerah-daerah baru dengan konsep yang sama ataupun dengan menyesuaikan dari lingkungan para petani tersebut. Koperasi akan berinvestasi dalam teknologi pertanian terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk seperti itu. Nah, ini koperasi sumber ASIH yang saya buat. Mudah-mudahan ini terlaksana setelah saya lulus. Ini bisa berjalan seperti itu dengan modal pribadi tentunya seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.